Shalom. Perkenalkan, nama saya Daniel Toto dengan NIM 1.01.2021.0183. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah anti korupsi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi yang berkaitan dengan Alkitab. Nilai yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena kejujuran, seorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Dan kejujuran juga adalah salah satu sifat pentingnya bagi kehidupan manusia. Tanpa sifat kejujuran, mahasiswa tidak akan dipercayakan dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dan dalam kampus diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mengontek saat ujian atau tidak melakukan plagiarisme, dan tidak melakukan nilai-nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan kepentingannya dengan jujur dan kemahasiswaan. Dan Tuhan juga menyukai orang-orang yang jujur. Mari kita sama lihat dalam kitab Matius pasal 18 ayat 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan binasa, memasukkan ke dalam kerajaan surga. Nah, firman Tuhan ini menekankan kita untuk hidup seperti anak kecil yang selalu jujur, dan engkau harus tahu juga bahwa Tuhan menyukai mereka yang jujur. Poin yang berikut adalah kepedulian. Kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya, dan bagaimana yang diperkembangkan di dalamnya. Dan sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, lingkungan dalam kampus maupun di luar kampus. Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk antara lain berupa ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Dan nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk memindahkan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus maupun di luar kampus. Kita bisa melihat dari orang-orang Samaria yang murah hati adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 dan ayatnya yang ke-37 itu menjelaskan tentang perumpamaan ini, menggambarkan kepedulian cinta kasih yang tidak terbatas. Nah, bahkan peduli cinta kasih kepada orang yang sekalipun. Poin yang ketiga itu tentang kemandirian. Mandiri berarti dapat terdiri di atas kaki sendiri. Nah, artinya tidak banyak tergantung kepada nilai dalam berbagai hal, atau kondisi mandiri sebagai mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendoakan, yaitu dengan tidak tergantung pada orang yang mengajarkan
tugas dan tanggung jawab. Dan nilai kemandirian ini dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, untuk mengerjakan tugas-tugas akademik dengan mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana, dan mandirian secara rohani. Kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang kehidupan yang disongkan dengan firman Tuhan akan membentuk kita menjadi anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah masyarakat, yang berkokoh hatinya sehingga kita bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Ayat yang kedua pasal 2 ayat yang ke-15 itu mengajarkan untuk keselamatan. Itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dilakukan dengan takut dan gentar. Pasal 2 ayat yang ke-12 itu artinya dilakukan dengan semangat hati. Oleh karena itu, orang yang masih sering jatuh dalam dosa adalah orang yang masih sering jatuh dalam dosa, adalah orang yang belum mengejarkan keselamatan dengan mestinya. Kita lihat dalam ayat yang pasal 2 ayat yang ke-13, untuk bisa mengerjakan keselamatannya telah kita terima, kita harus senantiasa tergantung kepada Allah. Jadi kemandirian secara rohani itu juga berarti tergantung kepada Allah. Mari kita lihat yang poin yang keempat tentang kedisiplinan. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Manfaat dari disiplin yaitu seorang dapat menyampaikan tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti-korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai dan manfaat dari hidup disiplin. Mahasiswa dapat mencari tujuan hidup dengan waktu yang lebih efisien. Nilai disiplin itu dapat mencapai tujuan hidup yang waktu yang lebih efisien. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 7 itu menyatakan bahwa janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang diaturkan orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini sangat berbicara tentang sebab akibat jika bertindak dengan tidak dipikir, dengan berupaya disiplin kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Namun apabila kita tidak, tentu ada hal-hal yang akan tampak buruk bagi kita. Nah, sebagaimana apa yang diatur orang, itulah yang juga akan dituai. Jadi pentingnya mengingat akibatnya jika tidak disiplin. Kemarin kita lihat poin yang kelima, itu tentang tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu dari sebuah perbuatan salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut merupakan kesadaran kewajiban menerima dan menyelesaikan sebuah masalah yang dilakukan. Tanggung jawab antara lain diwujudkan dalam bentuk belajar. Sesungguhnya lulus tepat waktu, tinggal nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik. Jadi masalah dan
kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita bisa lihat dari ayat-ayat Alkitab bagaimana Yesus mempertanggungjawabkan, disampaikan kepadanya. Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata bahwa Bapa mempertanggungjawabkannya yang disampaikan. Yesus berkata, Bapakku berjalan sampai sekarang, maka aku pun berjaga. Kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 4, dia juga berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Oke, mari kita lihat selanjutnya di poin yang ke-6. Poin yang ke-6 itu menjelaskan tentang kerja keras. Kerja keras dengan adanya kemauan. Kata kemauan itu menimbulkan asosiasi dengan ketekanan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri. Keberanian, ketabatan, keteguhan, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang paling penting guna tercapai hal yang sesuai dengan pekerjaan. Akan tetapi pekerjaan keras akan terjadi tidak terguna jika tanpa adanya tergantungan melakukan sesuatu yang menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintar. Kemarin kita sama-sama lihat dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras harusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang bekerja keras sebuah hasil yang dapat dinikmati. Artinya tidak ada yang sia-sia ketika kita bekerja keras, yaitu meningkatkan bahwa bekerja asal-asalan tidak cukup, tapi harus bekerja keras. Mari kita lihat poin yang ke-7. Poin yang ke-7 itu menjelaskan tentang sederhana. Sederhana adalah manusia dibiasakan untuk tidak hidup proses dan tidak sesuai dengan kemampuannya dan dengan gaya hidup yang sederhana. Seorang pun juga dihina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan hidup. Mahasiswa merupakan hal yang paling penting dalam integrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan sederhana dapat terangkap oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Oke, baik, mari kita sama-sama lihat di 1 Petrus 5 ayat 6 hingga ayat 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab yang melihara kamu. Artinya dari firman Tuhan atas bagaimana kita hidup sederhana atau sesuai dengan kemampuan kita, dan selalu bersyukur apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita sama-sama lihat di poin yang ke-8, itu tentang keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani, meningkatkan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan
berbagai kebenaran sangat diperlukan untuk mencapai sukses dalam keberanian akan semakin matang jika dirinya yang yakin, serta keyakinan akan semakin kuat jika ketahuannya juga kuat. Sikap ini ditunjukkan dengan berani berpendapat dan baik dalam membersihkan koreksi atau kritik atau ide-ide dari panitia satu ke panitia yang lainnya. Nah, mari kita sama-sama lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Mereka mengejarkan dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih, karena dengan menurunkan kepada mereka untuk memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Artinya firman Tuhan di atas keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk bertanggung jawab dalam hal apapun, karena Tuhan selalu sama dengan umat yang percaya dan bersandar kepadanya. Baik, mari kita lihat di poin yang ke-9 tentang keadilan. Nah, adil adalah sama, berarti tidak berat, sebelah dan tidak semihak sikap. Ini terlihat dengan kemudian tugas untuk masing-masing anggota kepentingan sesuai dengan saksi-saksi yang dibentuk dan sikap ketua panitia yang tidak berbeda-bedakan anggota panitia lainnya. Nah, Mazmur 82 ayat 3 itu, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Artinya dari firman Tuhan di atas, bagaimana kita tidak memihak pada satu hal, tetapi kita harus memberikan keadilan itu seadil-adilnya kepada sesama, agar tidak ada yang dipandang rendah atau tinggi. Sekian dan terima kasih. Ini beberapa materi yang saya sampaikan. Ada kata atau ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.